Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas C dengan tema transgenik. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari Ari Deki Wahyudi NIM 1803411001036, Muhammad Izul Fikri 1803411001014, Febri Cahyani Putri 1803411000042, Sanastalia Oktava Simatupang 1803411000081, dan yang terakhir Milda Prasanti 1803411000084. Kelompok kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Deteksi Keragaman Genotip Hibrid Ikan Lele Sangkuriang, Mutiara Transgenik dan Non-Transgenik pada keturunan pertama. Jurnal dari Ibnu Dwi Buwono, Asri Urfah, dan Ujang Subahan. Langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Budidaya lele banyak diminati oleh masyarakat, tetapi terjadi penurunan pertumbuhan dari ikan. Hibridasi dan teknologi transgenesis dapat dilakukan dalam upaya memperbaiki pertumbuhan lele. Pemanfaatan teknologi transgenesis telah diterapkan pada spesies ikan nila, salmon, dan catfish dengan pertumbuhan 3 kali lipat dari ikan non-transgenik. Identifikasi keturunan pertama hasil hibridisasi lele mutiara transgenik dengan lele sangkuriang menggunakan teknik molekuler dengan metode RAPD, Random Amplified Polymorphic DNA. Selanjutnya adalah tujuan dari jurnal yang kami presentasikan adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identifikasi keturunan pertama hasil hibridisasi lele mutiara transgenik dengan lele sangkuriang menggunakan teknik molekuler dengan metode RAPD, Random Amplified Polymorphic DNA. Iya baik, di sini saya Febri Cahyani Putri, NIM 42 akan menjelaskan mengenai metodologi. Pada metodologi, di sini ada metode penelitian yang digunakan dan juga analisa penelitian, adapun alat bahan dan juga langkah kerjanya. Yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratif tanpa menggunakan rancangan percobaan. Kemudian analisa penelitiannya yaitu berupa deskriptif dan juga kualitatif. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan pada penelitian ini yaitu bahan-bahannya adalah induk ikan lele sangkuriang, induk ikan lele mutiara transgenik, induk ikan lele mutiara non-transgenik, dan ikan hibrid F1 atau keturunan pertama. Kemudian larutan-larutan yang diperlukan yaitu ada Gotak Maxter Mix 2 Fast 12,5 mikron liter, nuklease free water 9,5 mikron liter, primer RAPD 1,0 mikron liter atau OPA 03 dan OPA 06. Dan juga alat-alatnya yang diperlukan adalah Wizard Genomic Purification Kit, Arbitrary Primer, tabung mikrotube, thermal cycler, alat elektroforesis yang meliputi cetakan gel, template DNA, tangkli elektroforesis, dan juga sumber arus. Kemudian, di sini ada langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu adalah pengisolasian DNA genom. Setelah itu dilakukan amplifikasi hasil pengisolasian DNA genom. Setelah itu dilakukan pereaksian PCR sebanyak 45 siklus dan pada tiap siklusnya itu meliputi denaturasi dengan suhu 84 derajat Celcius, ada annealing dengan suhu 36 derajat Celcius dan juga ekstensi dengan suhu 70 derajat Celcius. Kemudian dari hasil amplifikasi tersebut dilakukan elektroforesis selama 65 menit dengan tegangan arus sebesar 75 volt.
Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Saya Ari Diki Wahyudi akan menjelaskan mengenai hasil dari metode penelitian kali ini. Hasil isolasi DNA genom dapat diketahui dari uji kualitatif dan juga uji kuantitatif, yang mana menunjukkan nilai kemurnian sebesar 1,5 sampai 2,0. Dan konsentrasi DNA dengan pengukuran menggunakan spektrofotometer memiliki hasil berkisar antara 100 sampai 854 nanogram per mikroliter atau 0,1 sampai 0,85 mikrogram per mililiter. Nah, untuk hasil dari beberapa sampel yang telah diuji bisa dilihat di tabel 1. Selanjutnya yaitu hasil uji kualitatif menggunakan elektroforesis scale agrose, yaitu 1/4%, di mana ukuran genomnya sebesar 10.000 BP atau jika dibulatkan menjadi 10 KB, yang lebih panjang dibanding RNA genom. Untuk hasilnya bisa dilihat di gambar 1. Selanjutnya yaitu hasil deteksi keragaman genotip dari 12 sampel yang digunakan. Hanya primer OPA03 yang dapat menghasilkan produk PCR, dan hasil elektroforegram menunjukkan OPA03 dapat menghasilkan fragmen DNA pada setiap sampel, sedangkan primer OPA06 tidak dapat menghasilkan DNA. Hasil fragmen DNA polimorfik hanya ditemukan pada satu sampel, sedangkan untuk fragmen DNA monomorfik dapat ditemukan pada semua sampel yang diuji. Dan hasil uji tersebut menunjukkan perbedaan morfologi, yaitu mulai dari ukuran tubuh, warna, dan juga bentuk sirip. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Saya Milda Prasanti NIM 84. Dari hasil elektroforesis yang terlihat pada gambar 1, masih terdapat semiar atau kontaminasi DNA hasil isolasi oleh sisa hasil ekstraksi DNA. Keberadaan semiar ini sendiri dapat menghambat proses amplifikasi atau PCR, dikarenakan adanya kontaminasi sisa protein dan RNA yang ikut berisolasi karena proses ekstraksi DNA. Untuk sampel yang digunakan dalam uji yaitu sangkuriang, mutiara transgenik, mutiara non-transgenik, dan ikan hibrid F1 sebagai keturunannya. Sampel yang terlihat memiliki semiar yang relatif banyak yaitu F0 jantan mutiara non-transgenik, F0 jantan mutiara transgenik, F0 jantan sangkuriang, dan F1 jantan mutiara transgenik yang disilangkan dengan betina sangkuriang, dan dilakukan isolasi DNA ulang. Namun pada isolasi ulang yang dilakukan menunjukkan bahwa DNA genom memiliki kualitas yang lebih baik dari isolasi sebelumnya. Untuk hasil pengukuran spektrofotometer pada hasil isolasi ulang DNA genom dari beberapa sampel ikan lele uji dapat dilihat pada tabel 4, yaitu menggunakan sampel F0 jantan mutiara non-transgenik, F0 jantan mutiara transgenik, F0 jantan sangkuriang, dan F1 jantan mutiara transgenik yang disilangkan dengan betina sangkuriang. Dan dari sampel tersebut didapat nilai kemurnian masing-masing sebesar 1,778, 1,720, 1,716, dan 1,709. Nilai kemurnian yang diperoleh tersebut mendekati nilai minimal, yaitu sebesar 1,8 kemurnian DNA, dan dari nilai tersebut masih layak digunakan dalam tahap amplifikasi DNA. Selanjutnya, untuk teknologi transgenik ini dilakukan dengan merakit lele mutiara transgenik dengan menyisipkan gen hormon pertumbuhan atau growth hormone dari lele dumbu. Untuk hasil produk amplifikasi DNA genom dengan primer OPA03 memberikan variasi fragmen monomorfik dan fragmen polimorfik, di mana fragmen monomorfik ini merupakan fragmen DNA yang terkopi primer pada seluruh sampel ikan pada ukuran yang sama, yaitu pada ukuran 1204 BP. Fragmen ini juga dijadikan dasar untuk menarik garis hubungan kekerabatan pada induk lele F0 dengan keturunannya atau F1. Fragmen monomorfik
yang muncul pada ukuran 1204 pp menunjukkan adanya kekerabatan dekat antara sampel ikan yang diuji. Sedangkan untuk fragmen polimorfik ini sendiri dijadikan pedoman untuk melihat variasi genotip pada ikan. Dapat dilihat pada tabel gambar 5. Pada gambar 5 ini menunjukkan variasi genotip yang dipresentasikan oleh fragmen polimorfik. Dapat ditunjukkan pada sampel F1 jantan mutiara transgenik yang disilangkan dengan betina sangkuriang atau satu fragmen berukuran 1965 bb. Pada gambar 5A, di mana sampel lele hibrid F1 hasil persilangan jantan mutiara transgenik dan betina sangkuriang atau F1 JMTBS memiliki warna yang lebih cerah atau abu-abu kemerahan dengan ukuran yang lebih besar. Sedangkan pada gambar 5B menunjukkan F1 jantan mutiara transgenik yang disilangkan dengan betina sangkuriang atau duplo cenderung memiliki warna lebih gelap dan ukuran tubuhnya lebih kecil. Fragmen polimorfik pada sampel persilangan jantan mutiara transgenik dan betina sangkuriang mungkin dapat mengekspresikan sikap genotip yang berbeda dengan sampel duplo yang tidak menghasilkan fragmen polimorfik. Berdasarkan nilai indeks kesamaan pada fenogram OPA 03 menunjukkan bahwa sampel indukan yang digunakan memiliki kekerabatan yang dekat dengan keturunannya atau hibrid F1, yaitu dengan nilai indeks kesamaan sekitar antara 70% sampai 82%.